pada tahun 1938 yang kini dikenal dengan Sinarmas. Melalui semangat dan sikap pantang menyerah sang pendiri, kini Sinarmas berkembang menjadi 7 pilar utama bisnis dengan menghasilkan produk serta layanan yang menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Pertama, Asia Pulp and Paper. Seperti kehadiran kertas yang begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari bidang tulis-menulis hingga kemasan makanan, Asia Pulp and Paper Sinarmas atau APP Sinarmas hadir sebagai produsen bubur kertas, tisu dan kemasan dengan penjualan ke lebih dari 150 negara yang menerapkan Sustainable Forest Management. Kedua, Agribusiness and Food. Dalam menjawab kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas, Sinarmas Agribusiness and Food menghadirkan produk turunan kelapa sawit berkualitas tinggi. Sinarmas melalui Golden Agri Resources mengoperasikan perkebunan kelapa sawit terintegrasi yang berfokus pada produksi sawit berkelanjutan serta meningkatkan produk dengan nilai tambah tinggi seperti biodiesel sebagai penyediaan energi terbarukan dan menjadi pilihan bahan bakar yang berkelanjutan. Ketiga, Sinarmas Land. Memiliki hunian yang layak dan nyaman adalah impian semua insan. Untuk itu, Sinarmas melalui Sinarmas Land yang bergerak di sektor pengembang dan real estate telah berhasil mengembangkan berbagai kota mandiri dan smart city. Sinarmas Land juga mengembangkan hotel, kawasan industri dan perkantoran, serta pusat perdagangan dan perbelanjaan di Indonesia hingga negara-negara lain di Asia serta Eropa. Keempat, Financial Services. Aktivitas ekonomi tidak pernah lepas dari masyarakat dan akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sinarmas melalui Sinarmas Financial Services hadir menyediakan berbagai layanan keuangan yang meliputi asuransi, sekuritas, multi-finance, perbankan, dan jasa lainnya dengan dukungan layanan terpadu bagi masyarakat luas. Kelima, Communication and Technology. Komunikasi kini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk itu, di sektor telekomunikasi, Smartfren hadir sebagai penyedia jasa telekomunikasi dan data seluler yang terdepan dalam teknologi penyediaan layanan data. Selain itu, kehadiran My Republic juga menjadi jawaban atas layanan triple play yang akan memanjakan pelanggannya. Seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital yang begitu pesat, Sinarmas juga turut berinovasi dengan mengembangkan sayap ke bisnis digital. Sinarmas yakin perkembangan teknologi yang inovatif adalah bagian yang akan mengubah masa depan dunia. Keenam, Energy and Infrastructure. Energi dalam menunjang kehidupan manusia juga menjadi sangat penting. Untuk itu, Sinarmas Energy and Infrastructure menjadi pilar bisnis Sinarmas yang bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik, pertambangan dan perdagangan batu bara, infrastruktur, serta multimedia. Ketujuh, Healthcare and Education. Secara berkelanjutan, Sinarmas juga terus berkomitmen di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Sinarmas yakin pendidikan dan kesehatan adalah fondasi ketahanan sebuah bangsa. Selain itu, melalui berbagai kegiatan sosial, Sinarmas juga selalu berusaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai mitra yang tumbuh bersama. Keseluruhan bisnis Sinarmas masing-masing berdiri secara independen, berlandaskan nilai dan sejarah yang sama. Dan sebagai sebuah brand, Sinarmas dikelola oleh Presiden Office yang menjembatani komunikasi antara pilar bisnis Sinarmas maupun dengan pihak luar. Berlandaskan integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas, Sinarmas terus berkembang secara nasional maupun global. Sinarmas, aset bangsa bagi kesejahteraan rakyat.
PT Sinarmas Asset Management, berdiri sejak tanggal 9 April 2012. Sinarmas Asset Management merupakan manajer investasi dengan peringkat 10 besar di Indonesia. Hingga periode Agustus 2018, Sinarmas Asset Management telah memiliki aset under management sebesar 25 triliun dengan total 66 produk. Dan meraih berbagai penghargaan, antara lain reksadana terbaik tahun 2017 dan 2018 kategori reksadana saham, reksadana campuran syariah, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pendapatan tetap dolar. PT Sinarmas Asset Management dijalankan oleh sumber daya manusia berpengalaman, profesional, dan berkredibilitas tinggi, di mana produk dan jasa kami didukung penuh oleh tim riset internal yang beranggotakan para analis yang memiliki pemahaman mendalam dan objektif mengenai perkembangan pasar modal untuk memberikan hasil riset, analisis, serta rekomendasi yang menyeluruh, akurat, dan terkini. Komitmen mutu, kualitas hasil, dan tindakan nyata perseroan telah mendapatkan pengakuan luas, dengan berhasil meraih berbagai penghargaan antara lain reksadana terbaik tahun 2017 dan tahun 2018 dengan kategori reksadana saham, campuran syariah, pendapatan tetap, dan pendapatan tetap dolar. Demi mewujudkan misi, kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan potensi seluruh aspek manajerial serta operasional, sehingga menciptakan sekaligus mengembangkan produk dan jasa keuangan yang dapat memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi nasabah melalui beragam produk investasi yang menguntungkan seperti reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, syariah, dolar, terproteksi, penyertaan terbatas, indeks, ETF, serta kontrak pengelolaan dana. Sinarmas Asset Management. Grow your wealth. Terinspirasi oleh sinar matahari keemasan yang terpancar tanpa batas, memberikan cahaya dan kehidupan, Eka Cipta Wijaya mengawali bisnisnya di kota Makassar pada tahun 1938 yang kini dikenal dengan Sinarmas. Melalui semangat dan sikap pantang menyerah sang pendiri, kini Sinarmas berkembang menjadi 7 pilar utama bisnis dengan menghasilkan produk serta layanan yang menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Pertama, Asia Pulp and Paper. Seperti kehadiran kertas yang begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari bidang tulis-menulis hingga kemasan makanan, Asia Pulp and Paper Sinarmas atau APP Sinarmas hadir sebagai produsen bubur kertas, tisu dan kemasan dengan penjualan ke lebih dari 150 negara yang menerapkan Sustainable Forest Management. Kedua, Agribusiness and Food. Dalam menjawab kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas, Sinarmas Agribusiness and Food menghadirkan produk turunan kelapa sawit berkualitas tinggi. Sinarmas melalui Golden Agri Resources mengoperasikan perkebunan kelapa sawit terintegrasi yang berfokus pada produksi sawit berkelanjutan serta meningkatkan produk dengan nilai tambah tinggi seperti biodiesel sebagai penyediaan energi terbarukan dan menjadi pilihan bahan bakar yang berkelanjutan. Ketiga, Sinarmas Land. Memiliki hunian yang layak dan nyaman adalah impian semua insan. Untuk itu, Sinarmas melalui Sinarmas Land yang bergerak di sektor pengembang dan real estate telah berhasil mengembangkan berbagai kota mandiri dan smart city. Sinarmas Land juga mengembangkan hotel, kawasan industri dan perkantoran, serta pusat perdagangan dan perbelanjaan di Indonesia hingga negara-negara lain di Asia serta Eropa.
Keempat, financial services. Aktivitas ekonomi tidak pernah lepas dari masyarakat dan akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sinarmas melalui Sinarmas Financial Services hadir menyediakan berbagai layanan keuangan yang meliputi asuransi, sekuritas, multi-finance, perbankan, dan jasa lainnya dengan dukungan layanan terpadu bagi masyarakat luas. Kelima, communication and technology. Komunikasi kini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk itu, di sektor telekomunikasi, Smartfren hadir sebagai penyedia jasa telekomunikasi dan data seluler yang terdepan dalam teknologi penyediaan layanan data. Selain itu, kehadiran My Republic juga menjadi jawaban atas layanan triple play yang akan memanjakan pelanggannya. Seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital yang begitu pesat, Sinarmas juga turut berinovasi dengan mengembangkan sayap ke bisnis digital. Sinarmas yakin perkembangan teknologi yang inovatif adalah bagian yang akan mengubah masa depan dunia. Keenam, energy and infrastructure. Energi dalam menunjang kehidupan manusia juga menjadi sangat penting. Untuk itu, Sinarmas Energy and Infrastructure menjadi pilar bisnis Sinarmas yang bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik, pertambangan dan perdagangan batu bara, infrastruktur, serta multimedia. Ketujuh, healthcare and education. Secara berkelanjutan, Sinarmas juga terus berkomitmen di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Sinarmas yakin pendidikan dan kesehatan adalah fondasi ketahanan sebuah bangsa. Selain itu, melalui berbagai kegiatan sosial, Sinarmas juga selalu berusaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai mitra yang tumbuh bersama. Keseluruhan bisnis Sinarmas masing-masing berdiri secara independen, berlandaskan nilai dan sejarah yang sama. Dan sebagai sebuah brand, Sinarmas dikelola oleh Presiden Office yang menjembatani komunikasi antara pilar bisnis Sinarmas maupun dengan pihak luar. Berlandaskan integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas, Sinarmas terus berkembang secara nasional maupun global. Sinarmas, aset bangsa bagi kesejahteraan rakyat. PT Sinarmas Asset Management berdiri sejak tanggal 9 April 2012. Sinarmas Asset Management merupakan manajer investasi dengan peringkat 10 besar di Indonesia. Hingga periode Agustus 2018, Sinarmas Asset Management telah memiliki aset under management sebesar 25 triliun dengan total 66 produk. Dan meraih berbagai penghargaan, antara lain Reksadana Terbaik tahun 2017 dan 2018 kategori Reksadana Saham, Reksadana Campuran, Reksadana Campuran Syariah, Reksadana Pendapatan Tetap, dan Reksadana Pendapatan Tetap Dolar. PT Sinarmas Asset Management dijalankan oleh sumber daya manusia berpengalaman, profesional, dan berkredibilitas tinggi, di mana produk dan jasa kami didukung penuh oleh tim riset internal yang beranggotakan para analis yang memiliki pemahaman mendalam dan objektif mengenai perkembangan pasar modal untuk memberikan hasil riset, analisis, serta rekomendasi yang menyeluruh, akurat, dan terkini. Komitmen mutu, kualitas hasil, dan tindakan nyata perseroan telah mendapatkan pengakuan luas dengan berhasil meraih berbagai penghargaan antara lain Reksadana Terbaik tahun 2017 dan tahun 2018 dengan kategori Reksadana Saham, Campuran, Campuran Syariah, Pendapatan Tetap, dan Pendapatan Tetap Dolar. Demi mewujudkan misi, kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan potensi seluruh aspek manajerial serta operasional,
sehingga menciptakan sekaligus mengembangkan produk dan jasa keuangan yang dapat memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi nasabah melalui beragam produk investasi yang menguntungkan seperti reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, syariah, dolar, terproteksi, penyertaan terbatas, indeks, ETF, serta kontrak pengelolaan dana. Sinarmas Asset Management. Grow your wealth. Terinspirasi oleh sinar matahari keemasan yang terpancar tanpa batas, memberikan cahaya dan kehidupan, Eka Cipta Wijaya mengawali bisnisnya di kota Makassar pada tahun 1938 yang kini dikenal dengan Sinarmas. Melalui semangat dan sikap pantang menyerah sang pendiri, kini Sinarmas berkembang menjadi 7 pilar utama bisnis dengan menghasilkan produk serta layanan yang menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Pertama, Asia Pulp and Paper. Seperti kehadiran kertas yang begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari bidang tulis-menulis hingga kemasan makanan, Asia Pulp and Paper Sinarmas atau APP Sinarmas hadir sebagai produsen bubur kertas, tisu dan kemasan dengan penjualan ke lebih dari 150 negara yang menerapkan Sustainable Forest Management. Kedua, Agribusiness and Food. Dalam menjawab kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas, Sinarmas Agribusiness and Food menghadirkan produk turunan kelapa sawit berkualitas tinggi. Sinarmas melalui Golden Agri Resources mengoperasikan perkebunan kelapa sawit terintegrasi yang berfokus pada produksi sawit berkelanjutan serta meningkatkan produk dengan nilai tambah tinggi seperti biodiesel sebagai penyediaan energi terbarukan dan menjadi pilihan bahan bakar yang berkelanjutan. Ketiga, Sinarmas Land. Memiliki hunian yang layak dan nyaman adalah impian semua insan. Untuk itu, Sinarmas melalui Sinarmas Land yang bergerak di sektor pengembang dan real estate telah berhasil mengembangkan berbagai kota mandiri dan smart city. Sinarmas Land juga mengembangkan hotel, kawasan industri dan perkantoran, serta pusat perdagangan dan perbelanjaan di Indonesia hingga negara-negara lain di Asia serta Eropa. Keempat, Financial Services. Aktivitas ekonomi tidak pernah lepas dari masyarakat dan akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sinarmas melalui Sinarmas Financial Services hadir menyediakan berbagai layanan keuangan yang meliputi asuransi, sekuritas, multi-finance, perbankan, dan jasa lainnya dengan dukungan layanan terpadu bagi masyarakat luas. Kelima, Communication and Technology. Komunikasi kini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk itu, di sektor telekomunikasi, Smartfren hadir sebagai penyedia jasa telekomunikasi dan data seluler yang terdepan dalam teknologi penyediaan layanan data. Selain itu, kehadiran My Republic juga menjadi jawaban atas layanan triple play yang akan memanjakan pelanggannya. Seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital yang begitu pesat, Sinarmas juga turut berinovasi dengan mengembangkan sayap ke bisnis digital. Sinarmas yakin perkembangan teknologi yang inovatif adalah bagian yang akan mengubah masa depan dunia. Keenam, Energy and Infrastructure. Energi dalam menunjang kehidupan manusia juga menjadi sangat penting. Untuk itu, Sinarmas Energy and Infrastructure menjadi pilar bisnis Sinarmas yang bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik, pertambangan dan perdagangan batu bara, infrastruktur, serta multimedia. Ketujuh, Healthcare and Education. Secara berkelanjutan, Sinarmas juga terus berkomitmen di bidang pendidikan dan juga
juga kesehatan. Sinarmas yakin pendidikan dan kesehatan adalah fondasi ketahanan sebuah bangsa. Selain itu, melalui berbagai kegiatan sosial, Sinarmas juga selalu berusaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai mitra yang tumbuh bersama. Keseluruhan bisnis Sinarmas masing-masing berdiri secara independen, berlandaskan nilai dan sejarah yang sama. Dan sebagai sebuah brand, Sinarmas dikelola oleh Presiden Office yang menjembatani komunikasi antara pilar bisnis Sinarmas maupun dengan pihak luar. Berlandaskan integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas, Sinarmas terus berkembang secara nasional maupun global. Sinarmas, aset bangsa bagi kesejahteraan rakyat. Sinarmas Asset Management berdiri sejak tahun 2012 dan telah menjadi manajer investasi peringkat ke-7 di Indonesia. PT Sinarmas Asset Management berpengalaman, profesional, dan berkredibilitas tinggi. Pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan produk terbaru kami, yaitu DIRE, Dana Investasi Real Estate Simas Plaza Indonesia. PT Sinarmas Asset Management berdiri sejak tanggal 9 April 2012.
Sinarmas Asset Management merupakan manajer investasi dengan peringkat 10 besar di Indonesia. Hingga periode Agustus 2018, Sinarmas Asset Management telah memiliki aset under management sebesar 25 triliun dengan total 66 produk. Dan meraih berbagai penghargaan, antara lain Reksadana Terbaik tahun 2017 dan 2018 kategori Reksadana Saham, Reksadana Campuran, Reksadana Campuran Syariah, Reksadana Pendapatan Tetap, dan Reksadana Pendapatan Tetap Dolar. PT Sinarmas Asset Management dijalankan oleh sumber daya manusia berpengalaman, profesional, dan berkredibilitas tinggi, di mana produk dan jasa kami didukung penuh oleh tim riset internal yang beranggotakan para analis yang memiliki pemahaman mendalam dan objektif mengenai perkembangan pasar modal untuk memberikan hasil riset, analisis, serta rekomendasi yang menyeluruh, akurat, dan terkini. Komitmen mutu, kualitas hasil, dan tindakan nyata perseroan telah mendapatkan pengakuan luas dengan berhasil meraih berbagai penghargaan antara lain Reksadana Terbaik tahun 2017 dan tahun 2018 dengan kategori Reksadana Saham, Campuran, Campuran Syariah, Pendapatan Tetap, dan Pendapatan Tetap Dolar. Demi mewujudkan misi, kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan potensi seluruh aspek manajerial serta operasional, sehingga menciptakan sekaligus mengembangkan produk dan jasa keuangan yang dapat memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi nasabah melalui beragam produk investasi yang menguntungkan seperti reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, syariah, dolar, terproteksi, penyertaan terbatas, indeks, ETF, serta kontrak pengelolaan dana. Sinarmas Asset Management. Grow your wealth. Terinspirasi oleh sinar matahari keemasan yang terpancar tanpa batas, memberikan cahaya dan kehidupan, Eka Cipta Wijaya mengawali bisnisnya di kota Makassar pada tahun 1938 yang kini dikenal dengan Sinarmas. Melalui semangat dan sikap pantang menyerah sang pendiri, kini Sinarmas berkembang menjadi 7 pilar utama bisnis dengan menghasilkan produk serta layanan yang menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Pertama, Asia Pulp and Paper. Seperti kehadiran kertas yang begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari bidang tulis-menulis hingga kemasan makanan, Asia Pulp and Paper Sinarmas atau APP Sinarmas hadir sebagai produsen bubur kertas, tisu dan kemasan dengan penjualan ke lebih dari 150 negara yang menerapkan Sustainable Forest Management. Kedua, Agribusiness and Food. Dalam menjawab kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas, Sinarmas Agribusiness and Food menghadirkan produk turunan kelapa sawit berkualitas tinggi. Sinarmas melalui Golden Agri Resources mengoperasikan perkebunan kelapa sawit terintegrasi yang berfokus pada produksi sawit berkelanjutan serta meningkatkan produk dengan nilai tambah tinggi seperti biodiesel sebagai penyediaan energi terbarukan dan menjadi pilihan bahan bakar yang berkelanjutan. Ketiga, Sinarmas Land. Memiliki hunian yang layak dan nyaman adalah impian semua insan. Untuk itu, Sinarmas melalui Sinarmas Land yang bergerak di sektor pengembang dan real estate telah berhasil mengembangkan berbagai kota mandiri dan smart city. Sinarmas Land juga mengembangkan hotel, kawasan industri dan perkantoran, serta pusat perdagangan dan perbelanjaan di Indonesia hingga negara-negara lain di Asia serta Eropa.
Keempat, financial services. Aktivitas ekonomi tidak pernah lepas dari masyarakat dan akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sinarmas melalui Sinarmas Financial Services hadir menyediakan berbagai layanan keuangan yang meliputi asuransi, sekuritas, multi-finance, perbankan, dan jasa lainnya dengan dukungan layanan terpadu bagi masyarakat luas. Kelima, communication and technology. Komunikasi kini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk itu, di sektor telekomunikasi, Smartfren hadir sebagai penyedia jasa telekomunikasi dan data seluler yang terdepan dalam teknologi penyediaan layanan data. Selain itu, kehadiran My Republic juga menjadi jawaban atas layanan triple play yang akan memanjakan pelanggannya. Seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital yang begitu pesat, Sinarmas juga turut berinovasi dengan mengembangkan sayap ke bisnis digital. Sinarmas yakin perkembangan teknologi yang inovatif adalah bagian yang akan mengubah masa depan dunia. Keenam, energy and infrastructure. Energi dalam menunjang kehidupan manusia juga menjadi sangat penting. Untuk itu, Sinarmas Energy and Infrastructure menjadi pilar bisnis Sinarmas yang bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik, pertambangan dan perdagangan batu bara, infrastruktur, serta multimedia. Ketujuh, healthcare and education. Secara berkelanjutan, Sinarmas juga terus berkomitmen di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Sinarmas yakin pendidikan dan kesehatan adalah fondasi ketahanan sebuah bangsa. Selain itu, melalui berbagai kegiatan sosial, Sinarmas juga selalu berusaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai mitra yang tumbuh bersama. Keseluruhan bisnis Sinarmas masing-masing berdiri secara independen, berlandaskan nilai dan sejarah yang sama. Dan sebagai sebuah brand, Sinarmas dikelola oleh Presiden Office yang menjembatani komunikasi antara pilar bisnis Sinarmas maupun dengan pihak luar. Berlandaskan integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas, Sinarmas terus berkembang secara nasional maupun global. Sinarmas, aset bangsa bagi kesejahteraan rakyat. Oke, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman investor sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita semua sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Evan dari tim riset Sinarmas Sekuritas yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar kami, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sinarmas Asset Management. Di sini saya nggak sendiri, bersama saya juga ada rekan saya, Stephanie. Hai Stephanie. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Evan dan juga Bapak Ibu. Ada Pak Saleh, Pak Jamil. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita semua sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Selamat siang. Ya. Nah, acara kali ini bisa dibilang berbeda dengan Pak Evan. Siang, Pak. Ya, acara kali ini bisa dibilang sedikit berbeda dengan biasanya, karena kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Bapak Saleh Husin di sini. Siang, Pak. Selamat siang, Pak Evan. Selamat siang, Mbak Stefani, Pak Jamil. Selamat siang. Siang, ya. Ya, jadi mudah-mudahan sehat-sehat semua ini. Ya, semoga sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Ya, jadi sebelumnya Bapak Saleh Husin ini pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada periode 2014 hingga 2016. Dan sekarang beliau ini menjabat sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih banyak Pak, sekali lagi telah meluangkan waktu buat hadir bersama kita semua di sini. Sama-sama Pak Evan. Nah, di kesempatan kali ini Pak Saleh, beliau akan memberikan paparan mengenai pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, yang nantinya akan dilanjutkan dengan sesi Q&A apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya.
Nah, selain Pak Saleh, telah hadir juga bersama kita Pak Jamil Salim, selaku Direktur PT Sinarmas Asset Management. Selamat siang, Pak Jamil. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Jamil. Siang, Pak Jamil. Selamat siang. Terima kasih, Pak, telah hadir di sini juga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera mulai acara ini ya, Pak ya. Kita akan mulai dulu dengan kata sambutan dari Pak Jamil sebagai perwakilan dari PT Sinarmas dan juga sedikit paparan mengenai Sinarmas Group. Kepada Pak Jamil, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu, para nasabah Sinarmas Sekuritas dan Sinarmas Asset Management yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama, kita patut bersyukur pada Tuhan kalau kita semua sampai saat ini diberikan kesehatan, ya kita tetap bisa beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Saya juga mewakili seluruh manajemen Sinarmas Sekuritas dan Sinarmas Asset Management mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang selama ini Bapak Ibu telah berikan kepada kami Sinarmas Sekuritas dan Sinarmas Asset Management, ya sehingga kami bisa tetap memberikan komitmen, memberikan produk-produk dan layanan yang terbaik bagi Bapak Ibu para nasabah Sinarmas Sekuritas dan Asset Management. Ya, ini merupakan acara webinar pertama yang kami selenggarakan khususnya untuk para nasabah Sinarmas Sekuritas dan Asset Management untuk memberikan update supaya Bapak Ibu para nasabah senantiasa mendapatkan berita-berita ataupun juga informasi terkini. Ya, tentu banyak di antara kita semua yang bertanya-tanya bagaimana pemulihan ekonomi, ya, khususnya di era pandemi COVID ini dan juga di era new normal ini, ya, bagaimana prospek ekonomi ke depannya. Untuk itu, acara webinar ini akan menjadi salah satu topik yang menarik dan saya yakin bisa bermanfaat, memberikan satu wawasan, memberikan satu sharing yang berguna buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik utama dari webinar kita, izinkan saya untuk men-share mengenai company profile dari Sinarmas Group supaya Bapak Ibu lebih yakin, ya, lebih mengetahui secara detail bagaimana perusahaan kami, khususnya Sinarmas Group, sampai saat ini berada dan berkiprah di Indonesia. Ya, next. Bisa diperbesar, nggak kelihatan. Nggak kebaca. Oke. Founding father Sinarmas Group yaitu Bapak Eka Cipta Wijaya telah meletakkan satu fondasi yang berupa 6 nilai luhur perusahaan. Yang pertama adalah integritas, yang kedua sikap positif, yang ketiga komitmen, yang keempat perbaikan berkelanjutan, 5 inovatif, dan yang keenam loyal. Dengan 6 nilai luhur perusahaan ini, kami senantiasa berkomitmen dan kami senantiasa memiliki satu ikatan bahwa kami akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi para stakeholder dan juga para nasabah kami. Next. Sampai saat ini, Sinarmas Group telah memiliki 7 pilar usaha yang sangat terdiversifikasi. Ya, 7 pilar usaha Sinarmas Group ini memiliki total aset lebih dari 570 triliun rupiah per 2019. Kita akan melihat satu persatu pilar bisnis Sinarmas Group. Yang pertama adalah APP. Next. Asia Pulp and Paper Sinarmas merupakan satu merek dagang untuk sejumlah perusahaan manufaktur pulp dan kertas di Indonesia dan Tiongkok. Saat ini perusahaan beroperasi di 2 wilayah utama yaitu Indonesia dan Tiongkok dengan gabungan kapasitas produksi lebih dari 20 juta ton per tahun. Dan sampai saat ini APP Sinarmas telah memasarkan produk-produk berkualitas
ke lebih dari 150 negara di 6 benua, dengan total sales revenue lebih dari 15,4 miliar US dollar, dan itu merupakan salah satu kontribusi terbesar memberikan devisa bagi negara Indonesia. Next. Dan area operasional dari pilar usaha APP tersebar dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ya, kita bisa lihat di screen, ini adalah area-area yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari di Sumatera, di Perawan, dan kemudian di Jambi, Oki, Ogan Komering Ilir, di Sumatera Selatan, di Banten ada di Serang, di Karawang, Jawa Barat, Jawa Timur, dan wilayah Kalimantan. Next. Pilar bisnis yang kedua adalah agribisnis dan food. Merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dan industri agribisnis berbasis kelapa sawit yang terintegrasi terbesar kedua di dunia. Golden Agri Resources merupakan perusahaan induk dari agribisnis dan food yang terdaftar di Bursa Efek Singapura sejak tahun 99. Kegiatan operasional terintegrasi untuk produksi minyak kelapa sawit, minyak nabati, dan lemak di Indonesia, dan juga kegiatan operasional di China dan India. Sampai saat ini kita memiliki area lahan seluas lebih dari 500.000 hektar dan juga memasarkan lebih dari 30 produk ke 70 negara. Next. Pilar bisnis yang ketiga adalah Sinarmas Multi Arta. Sinarmas Multi Arta merupakan induk financial services didirikan sejak tahun 1982. Sinarmas Multi Arta sendiri juga merupakan perusahaan TBK, menyediakan jasa keuangan terpadu yang meliputi asuransi, sekuritas, perbankan, pembiayaan, aset manajemen, teknologi informasi, dan jasa lainnya. Next. Bidang usaha dari Sinarmas Multi Arta TBK meliputi asuransi, asuransi kerugian dan juga asuransi jiwa, kemudian perusahaan sekuritas, dan juga memiliki anak perusahaan yaitu Sinarmas Asset Management. Yang ketiga juga ada bank Sinarmas, ada juga perdagangan valuta asing, kemudian pembiayaan atau multi finance, ada teknologi keuangan dan juga jasa lainnya. Next. Pilar bisnis yang keempat adalah Sinarmas Land. Sinarmas Land merupakan pengembang properti terkemuka di Asia Tenggara dan dengan pengalaman lebih dari 40 tahun mengembangkan properti di Indonesia. Kita tentu sudah sangat familiar dengan produk-produk dari Sinarmas Land. Salah satunya adalah proyek ITC yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia atau trade center. Kemudian konsep perumahan klaster maupun residensial, yaitu di kota wisata, legenda wisata, grand wisata, dan juga salah satu pengembang kota mandiri dan smart city yang paling berhasil dan banyak sekali mendapatkan penghargaan, yaitu BSD City. Next. Portofolio dari Sinarmas Land meliputi 4 kota dan township, kemudian 22 residential properties, 13 hotel, resort, and golf courses, 3 industrial properties, salah satunya yang sudah menjadi perusahaan TBK, yaitu juga Pura Delta atau Delta Mas di Jawa Barat. Kemudian ada 17 commercial properties, 20 retail dan trade centers, 1 convention dan exhibition center, ini terletak di BSD yang saat ini populer dengan sebutan ICE. Banyak sekali pameran-pameran besar yang diselenggarakan di ICE di BSD City ini. Next. Portofolio lain yang berada di luar negeri, di luar Indonesia, itu ada di wilayah UK, United Kingdom, itu ada di London, Alpha Beta Building, kemudian di Johor, Malaysia, itu ada Lee Grandeur Palm Resort, dan kemudian di China, di Shenyang. Next. Kemudian pilar bisnis berikutnya adalah energi dan infrastructure. Ini adalah pilar bisnis yang bergerak di sektor mining, ya, batu bara dan juga power generation. Kita sama-sama tahu bahwa
program infrastruktur pemerintahan Jokowi sangat menekankan di proyek-proyek infrastruktur khususnya pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu Sinarmas Group melalui Energy and Infrastructure ini juga turut membantu mendukung program pemerintah untuk menyediakan berbagai proyek pembangkit listrik. Salah satunya ada 4 komplek pembangkit listrik di wilayah Tangerang, Serang, Karawang, dan juga di Karawang sendiri ada 2 komplek. Kemudian ada proyek Independent Power Producer di wilayah Sumatera Selatan, Kendari, dan Kalimantan Tengah. Untuk mining sendiri, cadangan batu bara yang dimiliki oleh pilar bisnis kita itu lebih dari 3,3 miliar ton, sehingga kita menjadi salah satu perusahaan pemilik cadangan batu bara terbesar di Indonesia saat ini. Next. Pilar bisnis berikutnya adalah telecommunication. Ya, kita sama-sama tahu bahwa saat ini banyak sekali di era pandemi ini yang menggunakan data untuk berkomunikasi maupun melakukan meeting melalui teknologi komunikasi. Ya. Nah, untuk itu Smartfren Telecom merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Pada tahun 2015 kita meluncurkan layanan 4G LTE komersial yang pertama di Indonesia. Dan di awal 2016 menjadi perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan voice over LTE. Ya. Dan saat ini jaringan Smartfren tersebar di 200 kota seluruh Indonesia melalui sekitar 31.000 BTS 4G. Next. Nah, pilar bisnis yang terakhir yang keenam yaitu merupakan layanan kesehatan atau healthcare. Kita memiliki jaringan rumah sakit yang dikenal dengan Eka Hospital. Rumah sakit ini tersebar saat ini ada di wilayah Tangerang Selatan di BSD, sudah beroperasi sejak tahun 2008, dan kemudian juga di wilayah Pekanbaru dan di Riau. Kemudian baru-baru ini tahun lalu kita membuka jaringan Eka Hospital di wilayah Cibubur dan juga di Bekasi. Ya, hingga saat ini kita tetap berkomitmen juga untuk mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, sehingga kita akan terus mengembangkan jaringan Eka Hospital kita hingga bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Next. Ini adalah layanan kesehatan yang berupa financial technology, Sehat Q, yang merupakan startup penyedia layanan kesehatan digital. Ya, kita sama-sama tahu akhir-akhir ini banyak masyarakat yang merasa khawatir untuk pergi berobat, ya, untuk mengunjungi dokter atau rumah sakit, sehingga banyak sekali yang memerlukan layanan kesehatan secara digital. Ya, nah untuk itu Sinarmas juga hadir melalui platform ini yang dikenal dengan nama Sehat Q. Next. Nah, berikutnya selain di bidang kesehatan, Sinarmas Group juga mengembangkan layanannya di bidang pendidikan. Ya, jadi melalui pilar bisnis yang keenam ini selain kesehatan juga di sektor edukasi atau pendidikan dengan jaringan Sinarmas World Academy atau SWA. Saat ini Sinarmas World Academy memiliki 2 kampus, yang pertama di BSD dan yang kedua di Tamrin. Ya, nah Sinarmas World Academy akan terus berkontribusi juga terhadap pengembangan SDM di Indonesia sesuai dengan program pemerintahan Jokowi supaya SDM di Indonesia bisa compete atau bersaing dengan SDM-SDM yang ada di luar negeri. Next. Ya, ini sekilas semua produk yang dihasilkan oleh Sinarmas Group. Ya, saya kira Bapak Ibu juga sudah familiar dengan produk-produk ini, dan produk-produk kami juga memiliki kualitas yang baik saat ini. Oke, next. Ya, selanjutnya izinkan saya juga sedikit menyampaikan financial highlight dari Sinarmas Sekuritas dan juga Sinarmas Asset Management. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini di screen ini, Sinarmas Sekuritas sejak tahun 2014 sampai saat ini total aset kita bertumbuh, dan di posisi 2019 total aset kita sejumlah 1,6 miliar rupiah, dan kemudian ekuitas
sebesar 1,100, laba bersih 128 miliar, MKBD 544. MKBD ini adalah modal kerja bersih disesuaikan. Semakin besar modal kerja bersih disesuaikan, itu akan menunjukkan satu kesehatan yang sangat baik dari perusahaan sekuritas. Ya, next. Nah, untuk peringkat sekuritas, dari sisi value transaction, Sinarmas Sekuritas menempati peringkat 17. Next. Untuk lokal, kalau tadi adalah gabungan lokal dan juga foreign atau asing. Untuk lokal sendiri, Sinarmas Sekuritas menduduki peringkat ke-6. Ya, dari sisi transaction value, ini berdasarkan data per kuartal pertama 2020. Next. Ini adalah jaringan seluruh kantor cabang sekuritas yang ada di Indonesia. Ada sekitar 25 kantor cabang tersebar dari wilayah Sumatera sampai Sulawesi. Next. Nah, untuk Sinarmas Asset Management sendiri, posisi kami per 2019, total aset sekitar hampir 300 miliar rupiah, ekuitas 272, laba bersih 113 miliar, dan modal kerja bersih disesuaikan 113 miliar. Jadi kalau kita lihat, kami Sinarmas Asset Management juga telah memenuhi minimum persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sebesar 25 miliar. Ya. Ini sekilas adalah kondisi financial dari Sinarmas Sekuritas dan Sinarmas Asset Management yang menunjukkan bahwa kami saat ini memiliki fundamental company yang sangat sehat, sangat solid, dan juga senantiasa kita memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Saya kira itu yang saya bisa share dari company profile Sinarmas Group dan juga Sinarmas Sekuritas dan Asset Management. Saya harapkan Bapak Ibu para nasabah kami bisa semakin yakin ya bahwa Bapak Ibu bertransaksi di Sinarmas Sekuritas maupun berinvestasi di Sinarmas Asset Management merupakan salah satu pilihan yang tepat karena kami merupakan salah satu grup yang besar, konglomerasi yang sangat solid, dan juga memiliki diversifikasi bisnis yang sangat baik, sehingga kami bisa mampu terus berkembang, sehingga saat ini kami memiliki 7 pilar bisnis yang tersebar, baik bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Ya, dengan harapan kami senantiasa bisa tetap melayani Bapak Ibu, semakin waktu semakin baik lagi. Demikian sesi saya, terima kasih, Evan. Terima kasih Pak Jamil atas paparannya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki ke acara utama pada sore hari ini, yaitu paparan mengenai pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 yang akan dibawakan oleh Bapak Saleh Husin. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya seputar pandangan dan proyeksi perekonomian Indonesia pasca COVID-19 dapat menuliskan pertanyaan di kotak Q&A yang terletak di bawah skrin Bapak dan Ibu sekalian. Untuk memberi kesempatan kepada peserta yang lain, kita akan membatasi 3 pertanyaan untuk masing-masing penanya. Baik, selanjutnya kepada Pak Saleh, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Pak Evan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Tadi kita sudah mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jamil, ya sekilas tentang lingkup dari grup usaha Sinarmas. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, ya sebelum mungkin saya masuk juga saya ingin menyapa kepada para peserta atau pendengar di dialog webinar pada sore hari ini. Ya mudah-mudahan bisa apa yang nanti kami sampaikan ini dapat bermanfaat atau menjadi masukan yang berarti buat Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah merubah tatanan dunia, sehingga berbagai negara itu
berupaya untuk mengatasi bagaimana agar bisa keluar dari atau bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Termasuk salah satunya Indonesia. Ya, saya kira bisa kita lanjut next. Ya, bisa tolong dilanjutin itu slide-nya. Ya, saya kira ini terusin aja, lanjut. Ya. Nah, dari pandemi yang ada saat ini, akhirnya berbagai negara berlomba untuk bagaimana keluar dari situasi ini. Akibatnya yaitu salah satu adalah adanya dampak terhadap ekonomi global. Nah, akibat daripada COVID-19, berbagai aktivitas ekonomi dunia ini terganggu, baik di sektor investasi, perdagangan, pariwisata, maupun pasar keuangan. Nah, ini kita bisa melihat kalau di slide itu bagaimana investasinya turun cukup drastis, termasuk juga adalah pariwisata yang turunnya cukup besar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ekonomi global itu tentu diperkirakan akan mengalami satu resesi yang tentunya ini akan berdampak kepada meningkatnya jumlah orang yang akan kehilangan pekerjaan, termasuk juga adalah berdampak kepada meningkatnya jumlah orang miskin. Nah, kalau kita lihat di slide itu ada beberapa negara besar misalnya, yang negara besar dalam hal ini yang kuat ekonominya seperti Amerika, Jerman, Inggris, Cina, dan India, itu pertumbuhan ekonominya sangat melambat dan jauh di bawah 0%. Ya, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut, bisa? Nah, bagaimana dengan ini tentu berdampak kepada perekonomian Indonesia. Kita sudah bisa melihat di berbagai media bahwa ya pemerintah sudah menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia itu mengalami perlambatan. Kalau kita lihat di mana di kuartal pertama itu hanya di kuartal pertama pada tahun 2020 ini tumbuh melambat hanya 2,97% jika kita bandingkan dengan kuartal pertama pada tahun sebelumnya, pada tahun 2019 masih bisa tumbuh 5,07%. Nah, berbagai analis dalam pelambatan pertumbuhan ekonomi ini yang diakibatkan oleh COVID-19 ini tentu berdampak kepada misalnya rumah tangga. Nah, misalnya salah satu adalah udah pasti pendapatannya akan berkurang akibat karena PHK atau karena dirumahkan atau juga karena mungkin usahanya tidak berjalan. Di samping itu juga karena misalnya ada pembatasan sosial yang mengakibatkan orang tidak bisa keluar kemana-mana, harus tetap di rumah saja. Ya, ada juga yang akhirnya ya karena pendapatannya berkurang atau dalam rangka untuk penghematan akhirnya mengurangi konsumsinya. Atau juga karena adanya kenaikan harga. Nah, dampak ke dunia usaha maupun industri termasuk industri besar atau skala yang kecil UMKM ini tentu sangat berdampak, yaitu permintaan daripada barang dan jasanya menurun, terus neraca keuangannya terganggu, termasuk terjadinya PHK, atau juga mungkin karena ancaman kebangkrutan, termasuk misalnya juga dengan adanya gangguan supply chain-nya. Nah, di pemerintahannya pun juga mengalami dampaknya. Salah satu adalah dengan sendirinya pendapatan negara tentu akan berkurang.
Namun di satu sisi justru belanja negaranya meningkat tajam. Karena apa? Ya akibat karena adanya subsidi maupun adanya bantuan-bantuan sosial, termasuk adalah stimulus-stimulus yang dilakukan pemerintah untuk bagaimana bisa keluar daripada situasi yang sulit ini. Di lembaga keuangan kita tahu bahwa ada juga sebagian bank yang mungkin mengalami masalah likuiditasnya, termasuk juga dengan adanya depresiasi daripada nilai tukar rupiah. Di samping itu juga pengaruh daripada global itu yaitu dengan sendirinya ya pariwisata itu udah pasti akibatnya menurun dan perdagangan dunia pun juga menurun. Nah, Bapak Ibu, nanti kita lanjut ke slide berikut. Kita bisa lihat bagaimana kontribusi daripada sektor ekonomi ini terhadap PDB nasional untuk triwulan pertama. Nah, memang bisa lihat di sini adalah kontribusi masih yang terbesar sebagai penyumbang daripada untuk PDB nasional ini masih didominasi dari industri pengolahan. Sebagaimana kita ketahui, sekitar hampir 18% itu ya disumbang oleh industri pengolahan non-migas. Nah, dampak negatif daripada akibat karena pandemi ini, tentu ini akan sangat mempengaruhi industri pengolahan non-migas secara keseluruhan terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan. Lanjut ke slide berikut. Nah, ini kita bisa lihat bahwa bagaimana industri pengolahan non-migas ini yang tumbuh tapi sangat melambat, misalnya yaitu pengolahan non-migas yang hanya tumbuh 2,01% di triwulan pertama. Dan ini adalah kalau kita lihat ke belakang ini adalah pertumbuhan yang memang terendah selama beberapa tahun ini akibat karena COVID-19 ini. Nah, penurunan ini disebabkan karena ada beberapa faktor tentunya. Misalnya salah satu adalah tentu permintaannya menurunnya permintaan baik itu untuk pasar ekspor maupun pasar dalam negeri, gangguan daripada supply chain-nya, termasuk juga adanya pembatasan jam kerja dan produktivitas daripada tenaga kerjanya juga terganggu sehingga menurunkan utilisasi daripada sektor industri. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikut adalah bagaimana kontribusi daripada subsektor industri ini terhadap PDB nasional, dalam hal ini terhadap industri pengolahan non-migas di triwulan pertama. Di sini kita bisa melihat bahwa industri makanan dan minuman ini masih memberikan kontribusi terhadap PDB nasionalnya yang terbesar, yaitu sebesar hampir 37%. Dan apabila sektor ini mengalami penurunan, maka ini akan mempengaruhi industri secara keseluruhan. Walaupun memang ada beberapa sektor industri yang juga lumayan berkontribusi, seperti contoh misalnya untuk industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, atau alat angkut. Nah, mungkin kalau misalnya kimia farmasi adalah salah satu yang mungkin dalam rangka untuk bagaimana orang mengkonsumsi obat-obatan atau juga obat-obat atau minuman-minuman tradisional seperti misalnya jamu, atau juga ada juga karena diwajibkan harus tetap di rumah, akhirnya orang bagaimana meningkatkan
imunnya akhirnya minum misalnya katakan jahe merah, dan ini salah satu yang ikut mendorong meningkatnya terhadap penggunaan daripada obat-obatan tersebut. Ya, termasuk sehingga akhirnya cukup meningkatkan daripada sektor industri. Nah, di samping itu juga memang ada beberapa yang juga ikut mendorong dengan memberikan kontribusi yang lumayan, bisa sekitar 9%, yaitu industri angkutan serta industri barang elektronik. Itu yang masih bisa sampai dengan 9%. Kita lanjut ke slide berikut, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat pertumbuhan daripada sektor industri, dalam hal ini industri pengolahan non-migas. Nah, memang selama pandemi ini atau selama ini industri makanan dan minuman saat ini tumbuh melambat, dan ini memang terendah di antara tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2019 maupun 2018, di mana hanya tumbuh sekitar 3,94%, sementara pada tahun-tahun sebelumnya tumbuh biasanya 7-8%. Nah, mungkin saya sampaikan, di krisis-krisis sebelumnya memang industri makanan dan minuman ini biasanya paling kuat menghadapi situasi krisis, walaupun industri-industri lainnya turun jauh, tapi industri makanan itu biasanya, ya selama ketika saya masih ada di dalam kabinet, itu justru industri makanan dan minuman paling rendah tumbuhnya itu biasanya 6%, tapi biasanya sampai 9-10%. Tapi saat ini dengan situasi seperti ini, tumbuh di kuartal pertama ini hanya tumbuh 3,94%. Di samping itu juga sektor industri kimia, farmasi, dan obat-obatan ini masih tumbuh lumayan relatif tinggi, sekitar 5,59%. Dan sektor-sektor lainnya ini memang mengalami penurunan yang lumayan, seperti contoh misalnya di industri furniture atau industri-industri tekstil dan pakaian jadi, ini memang pertumbuhannya justru minus jauh sekali. Nah, bisa kita lanjut, Bapak Ibu, tolong lanjut. Nah, dampak daripada akibat pandemi COVID-19 ini terhadap utilisasi daripada sektor industri agro. Nah, kita bisa melihat bahwa sebelum pandemi COVID-19, industri agro ini utilisasinya berkisar antara hampir 66% sampai dengan 80%. Namun di saat COVID-19 ini justru mengalami penurunan sekitar 40, utilisasinya antara 40 sampai dengan 50%. Nah, penurunan daripada utilisasi ini tentu dipengaruhi oleh menurunnya permintaan dari pasar, terutama adalah pasar dalam negeri dan ada sebagian adalah pasar ekspor. Kita lanjut, Bapak Ibu. Boleh lanjut. Slide berikut. Nah, di sini adalah bagaimana kita bisa melihat dampak daripada akibat pandemi ini terhadap ekspor sektor industri agro. Nah, pada periode Januari sampai dengan 2020, sebagian ekspor industri agro ini mengalami penurunan. Salah satunya adalah di industri minuman, industri tembakau, industri kertas, dan ada sebagian memang mengalami kenaikan. Misalnya adalah industri makanan, atau juga industri dari bahan kayu dan percetakan maupun untuk reproduksi alat media. Nah, namun
ini tidak terlalu bisa mendorong kinerja daripada sektor industri agro. Karena apa? Hampir 74% pangsa pasarnya adalah pangsa pasar dalam negeri. Sementara untuk sisanya adalah untuk ekspor. Sehingga ini walaupun ada kenaikan, tetapi tidak bisa terlalu cukup untuk mendorong daripada kinerja daripada sektor industri secara keseluruhan. Nah, bisa lanjut ke slide berikut. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini adalah dampak terhadap tenaga kerja yang terdampak akibat COVID-19. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, atau juga ada yang mungkin karena usahanya stop, akhirnya dengan sendirinya berhenti. Jadi ini adalah tenaga kerja di sektor industri. Nah, berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian, data yang disampaikan oleh para pelaku usaha, itu terdapat kira-kira sekitar 5,5 juta tenaga kerja yang terdampak akibat COVID-19, baik itu dia di PHK atau dirumahkan. Nah, sebagian daripada 5,5 juta itu adalah sekitar 3,4 juta orang itu adalah dari sektor UMKM, dalam hal ini industri kecil menengah. Memang kita dapat membaca di beberapa media ada teman-teman dari Kadin atau mungkin Apindo atau beberapa amat mengatakan bahwa jumlah orang yang kehilangan pekerjaan jumlahnya banyak, tapi ini saya dari sektor industri pengolahan. Kan bisa aja juga yang mungkin karena Gojek atau mungkin karena tukang salon, itu kan jumlah orang yang mungkin stop bekerja, kehilangan pekerjaan. Tapi ini saya dari sektor industri pengolahan, jadi jumlahnya kira-kira hanya sedikit. Nanti pasti ada yang bilang, kok jumlahnya sedikit, sementara ada yang lain. Di sini kita nggak masuk, hanya khusus untuk industri pengolahan. Nah, memang ada sektor-sektor yang paling terdampak yang sangat signifikan, yang berorientasi pada ekspor, yaitu salah satu adalah industri tekstil dan produk tekstil atau yang kita kenal adalah TPT ini maupun furniture. Ini dampaknya sangat luar biasa. Nah, kita bisa lanjut. Tolong slide-nya. Di sini adalah bagaimana proyeksi daripada pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19. Nah, memang pemerintah dalam hal ini telah menetapkan proyeksinya pada tahun 2020, yaitu sebesar 5,3%. Namun kita tahu bersama di tengah jalan tiba-tiba muncullah virus yang tidak kita sukai bersama ini, yang mengakibatkan akhirnya pemerintah melakukan proyeksi ulang, yaitu dan kira-kira ini berkisaran di antara 0,4 sampai dengan 2,3%. Nah, ya ini memang kita tahu bersama bahwa pemerintah cukup pusing karena dihadapi situasi yang dadakan, akhirnya beberapa kementerian tidak siap untuk menghadapi ini, akhirnya harus melakukan berbagai beberapa stimulus sehingga bisa dapat keluar dari situasi yang sulit ini. Yuk lanjut ke. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bagaimana proyeksi pertumbuhan daripada industri pengolahan. Proyeksi daripada pertumbuhan sektor industri pengolahan ini tentu sejalan dengan kemajuan proses pemulihan ekonomi Indonesia. Ada 3 skenario yang dibuat, yaitu skenario yang paling tinggi, menengah, dan rendah. Yang skenario tertinggi adalah tentu pertumbuhan ekonominya diperkirakan sekitar 2,3%.
Dan skenario menengah pertumbuhan ekonominya 0,3%, dan skenario yang paling rendah justru itu pertumbuhannya kira-kira sekitar 0,4%. Nah, skenario-skenario inilah dibuat untuk bagaimana bisa mengantisipasi proses daripada bagaimana agar bisa keluar dari situasi yang sulit dan kita hadapi bersama, harus bahu-membahu agar baik itu pemerintah, masyarakat, agar kita bisa sama-sama keluar dari situasi ekonomi yang memang sulit, termasuk juga adalah tentu sangat mengharapkan kesadaran daripada masyarakat untuk bisa bersama-sama agar menjaga apa yang telah dikatakan oleh pemerintah dengan mentaati protokol kesehatan. Kita lanjut ke slide berikut. Nah, Bapak Ibu, nah kira-kira berapa lama sih proyek waktu yang bisa dilakukan dalam rangka untuk memulihkan situasi seperti ini saat ini? Nah, memang proses daripada pemulihan sektor industri ini diperkirakan untuk memulihkan ini diperkirakan memakan waktu sekitar 9 sampai 12 bulan. Nah, kalau 9 bulan itu yang paling tercepat, misalnya 9 bulan itu kira-kira di sekitar triwulan 4 tahun 2020, berarti akhir tahun ini. Itu paling tercepat untuk proses pemulihan daripada sektor industri. Nah, yang paling lambat yaitu terjadi di triwulan kedua tahun 2021 atau sekitar 12 bulan, yaitu di sekitar triwulan kedua. Nah, di samping itu juga adalah bagaimana faktor-faktor apa saja yang bisa mendorong agar industri pengolahan ini bisa bangkit kembali. Salah satu faktor adalah penanganan daripada pandemi COVID-19 ini berjalan secara efektif. Tentu harus dibarengi dengan ketaatan daripada masyarakat untuk mentaati apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya katakan harus cuci tangan, harus hidup bersih, harus pakai masker, atau juga jangan berkumpul lebih dari sekian orang. Nah, di samping itu juga ada faktor lain adalah pembukaannya aktivitas ekonomi. Tentu tanpa harus adanya muncul kasus yang baru. Salah satu adalah yaitu kita bisa melihat pemerintah membuka berbagai pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti misalnya pasar, mal, hotel, restoran, tentu dengan mentaati protokol kesehatan yang harus betul-betul dilaksanakan secara ketat sehingga tidak muncul kasus baru. Kalau nggak ada kasus baru lagi, tentu pasti akan ditutup lagi pusat-pusat kegiatan ekonomi tersebut, dengan sendirinya akan melumpuhkan kembali sendi-sendi ekonomi. Di samping itu juga adalah salah satu adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga energi. Dalam hal ini harga gas. Yang kita tahu harga gas di Indonesia ini termasuk untuk industri itu termasuk salah satu yang paling mahal kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, misalnya Singapura, Malaysia, Vietnam atau Thailand. Itu harga gas di sana untuk industri itu berkisar antara 3-4%. Tapi kalau di Indonesia ini berkisaran antara 9 bisa sampai 11%. Nah, tentu ini sangat memberatkan daripada kos produksi daripada dunia industri. Nah, saya mungkin bisa kembali flashback ke belakang, yaitu ketika saya masih ada di kabinet, bukan slide-nya, ketika saya masih ada di kabinet, waktu itu beberapa kali saya bawa di dalam rapat kabinet untuk bagaimana agar harga gas untuk industri ini bisa turun. Nah, akhirnya memang waktu itu dibuatlah Kepres oleh Pak Presiden turun $6. Sudah betul ada Kepres $6, tetapi
itu harganya di mulut gas. Begitu sampai ke pemakai, dalam hal ini ke pabrikan, justru karena adanya tol fee, adanya ya berbagai macam, sehingga harga jualnya diterima oleh pelaku industri masih mahal, berkisar antara 9 sampai 11. Ada yang waktu itu di Sumatera Utara teriak sampai katanya mereka beli sekitar $11. Nah, ini tentu sangat menyulitkan dunia usaha. Maka itu salah satu usulan untuk salah satu faktor pendorong untuk industri pengolahan ini bisa berjalan kembali adalah dengan menurunkan harga gas. Di samping itu juga adalah salah satu faktornya adalah insentif perpajakan maupun relaksasi daripada ekspor impor. Nah, insentif perpajakan contohnya adalah dengan memberikan insentif-insentif misalnya tax holiday, tax allowance, atau insentif lainnya kepada dunia usaha sehingga mereka kembali lagi giat untuk roda industrinya itu bisa berjalan kembali. Di samping itu ya dengan mempermudah berbagai aturan-aturan yang selama ini suka membelit dunia usaha, suka mempersulit dunia usaha, maka itu salah satu adalah dengan relaksasi daripada ekspor impor tersebut. Faktor yang berikut adalah pemulihan konsumsi masyarakat. Nah, ini harus didorong agar berjalan cepat. Tanpa itu ya tentu kalau misalnya konsumsi masyarakatnya tetap rendah dengan sendirinya, pasti produksi maupun industri pun juga akan mengalami pelambatan. Nah, salah satu didorong dengan masyarakat diberikan keleluasan untuk beraktivitas kembali dengan sendirinya, tentu ini konsumsi untuk masyarakat akan meningkat dengan sendirinya. Baik, kita lanjut ke slide berikut. Nah, di sini upaya apa di dalam pemulihan ekonomi dan sektor industri. Strateginya seperti apa? Salah satu adalah menggerakkan kembali sektor industri, investasi, pariwisata, maupun untuk ekspor, yaitu dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi. Nah, tentu kalau ini misalnya mesin penggerak ekonomi ini kalau kembali bergerak seperti semula lagi, dengan sendirinya akan menyerap tenaga kerja yang kemarin, yang saat ini mereka harus kehilangan pekerjaan atau karena dirumahkan, atau juga karena usaha-usahanya tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, strateginya ada, misalnya salah satu adalah penguatan daripada sistem kesehatan nasional. Pemerintah sudah lakukan, tapi kembali lagi tentu harus dibarengi dengan ketaatan masyarakat untuk mentaati aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah perluasan program perlindungan sosial. Dan yang berikut adalah pembangunan infrastruktur, sehingga dengan infrastruktur yang terbangun dengan baik, maka ini tentu akan memudahkan dan menurunkan kos logistik. Kita tahu bahwa kos logistik di Indonesia ini termasuk salah satu yang sangat-sangat mahal. Kita bisa bandingkan, kita mengimpor barang katakanlah dari Makassar atau dari Bitung datang ke pelabuhan Tanjung Priok, dibanding dengan kita impor dari Vietnam atau dari Hong Kong datang ke Tanjung Priok, itu justru lebih murah dari Hong Kong maupun dari Vietnam dibanding kita datangkan misalnya dari Bitung datang ke Tanjung Priok. Nah, ini salah satu. Faktor berikut adalah pembangunan sumber daya manusia. Apalagi di era digitalisasi ini tentu sumber daya manusianya betul-betul harus diperkuat, harus ditingkatkan sehingga mampu untuk dapat mengikuti perkembangan zaman. Faktor berikut adalah akselerasi daripada investasi, yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan yang kadang kita tahu bahwa pemerintah dengan berbagai upaya untuk mendatangkan investor, tapi kadang-kadang karena ada kepentingan-kepentingan politik kelompok atau individu tertentu, sehingga kadang-kadang diganggu dengan
Misalnya, contoh misalnya kita tahu bahwa investasi dari Cina yang begitu besar misalnya untuk beberapa sektor industri di bidang nikel, tapi karena ada kepentingan-kepentingan segelintir orang atau kepentingan politik akhirnya diganggu dengan isu-isu ras yang tidak perlu. Sampai ini saya agak sedikit melebar, sampai saya sampaikan, saya bilang, contoh ada seorang misalnya dari Sumatera Barat, dari Padang, mau membuka restorannya di Kupang, di daerah sana. Sudah pasti bahwa ketika dia mau membuka restorannya di Kupang sana, restoran Padang di Kupang, sudah pasti tukang masaknya dibawa dari Padang. Atau juga tukang yang lain atau juga bagian keuangannya. Itu udah pasti, itu biasa lumrah. Nah, begitupun juga orang melakukan investasi, katakan dari Cina untuk investasi dalam jumlah yang puluhan miliar bisa sampai 100 miliar. Tentu kan orang akan membawa ahli-ahlinya untuk ikut mendevelop industri yang dibangun tersebut. Nah, tapi karena kadang ada kepentingan-kepentingan politik, akhirnya diganggu, wah ini nggak boleh lah, ini karena dari Cina atau dari mana. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang suka mengganggu, dan saya suka sampaikan, saya ngobrol dengan beberapa menteri, saya bilang, ya, kalau kita lakukan, kalau ini seperti terus begini, lama-lama investor akan lari dari Indonesia. Nah, faktor yang berikut adalah pemulihan daripada industri dan perdagangan. Karena kita tahu bahwa saat ini dengan produktivitas daripada industri tidak bisa berkapasitas penuh, termasuk juga perdagangan juga karena keterbatasan dari angkutan atau apa, sehingga ya ini yang tentu harus dipulihkan. Di samping itu juga ada faktor berikut adalah pendalaman daripada sektor keuangan, yaitu salah satu ya baik stimulus atau juga insentif-insentif yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap dunia usaha atau dalam hal ini dunia industri. Dan faktor yang terakhir adalah pemulihan pariwisata. Karena pariwisata, dengan stopnya pariwisata, maka berbagai sektor ini lumpuh total. Salah satu adalah hotel, restoran, biro-biro perjalanan, atau juga para pengrajin-pengrajin kecil di berbagai daerah itu stop berproduksi karena tidak ada yang beli, karena tidak ada wisata. Biasanya kalau pariwisatanya ini diaktifkan kembali, dipulihkan kembali, maka dengan sendiri akan menggerakkan berbagai sektor ekonomi. Ya, saya kira Bapak Ibu, inilah yang gambaran yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dapat memberikan suatu pemahaman atau satu guidance buat Bapak Ibu di dalam nanti ke depannya bagaimana menjalankan industri atau menjalankan usaha-usahanya sehingga bisa kembali normal kembali. Saya kira itu, dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh atas paparannya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kotak Q&A yang terletak di bawah screen. Dan nanti akan saya bacakan untuk masing-masing penanya, kita berisi 3 pertanyaan. Nah, mungkin sembari kita menunggu pertanyaan yang masuk, Pak Saleh, mungkin saya dulu ya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan sih sebetulnya. Nah, yang pertama, tadi kan Bapak sempat bahas ya, kalau dari segi sektor atau industri memang yang paling terpengaruh karena COVID ini ada 2 ya Pak ya. Yang pertama tekstil, yang kedua adalah furniture. Yang ingin saya tanyakan lebih ke arah, kalau menurut Bapak nih, itu sektor mana yang kira-kira akan recover paling cepat dan juga sektor mana yang kira-kira akan mengalami kesulitan untuk recover, Pak? Ya, saya kira untuk recover yang paling cepat karena gimana pun orang butuh makan dan minum. Karena harus hidup. Jadi salah satu yang paling cepat adalah industri makanan dan minuman. Itu yang paling cepat. Nah, mungkin saya garis kembali ke belakang. Selama kita misalnya resesi di tahun 98, terus ada di 2008, itu justru industri ini paling kuat dan paling tahan.
Yang lain industrinya turun sampai kadang 0% sampai 2-3%, tapi industri makanan minuman dia paling turun hanya sampai dengan 6%, paling kuat. Nah, tapi selama COVID ini justru agak sedikit turun daripada kebiasaannya sampai dengan 3, sekian persen, 2, sekian persen. Dan untuk yang paling lama untuk recover saya kira adalah industri furniture. Karena apa? Orang kan nggak terlalu mau untuk bermewah-mewah kan, udah habis kena krisis seperti ini atau hilang pekerjaan. Yang paling utama adalah yang kebutuhan-kebutuhan yang mendesak buat dia bisa hidup atau sekolah atau apa. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekunder saya kira ini belum terlalu diprioritaskan oleh kebanyakan masyarakat. Jadi salah satu adalah yang paling lambat itu industri furniture. Baik. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita lempar ke floor. Tadi kalau misalkan dari segi tenaga kerja kan tadi dari Kementerian Perindustrian berdasarkan asesmen dari mereka melihat ada sekitar 5,5 juta masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 ini. Dan dari angka tersebut 3,4 juta merupakan pekerja di sektor UMKM. Menurut Bapak, seberapa cepat para pelaku bisnis ini bisa kembali untuk mempekerjakan orang yang sebelumnya dirumahkan? Ada impact dari COVID-19 ini yang lebih bersifat permanen untuk lapangan pekerjaan? Iya, memang dari kajian yang dilakukan oleh pemerintah itu, dan di dalam hal ini Kementerian Perindustrian dengan menghimpun berbagai masukan-masukan daripada para ahli, para pelaku-pelaku usaha, itu proses pemulihannya itu kira-kira memakan waktu antara 9 bulan sampai dengan 12 bulan. Jadi paling cepat itu kira-kira 9 bulan, berarti kira-kira jatuhnya di triwulan keempat di tahun 2020. Nah, kalau paling lambat itu ya di 12 bulan, yaitu jatuhnya kira-kira di triwulan kedua tahun 2021. Itu kira-kira. Oke, sekarang ini kita mulai masuk ke pertanyaan dari floor ya Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin yang pertama ini mengenai minyak. Bagaimana menurut Bapak dampak penurunan harga minyak terhadap sektor migas Indonesia? Minyak. Iya, jadi bagaimana dampak penurunan harga minyak terhadap sektor migas, Pak? Iya, memang dengan turunnya harga minyak, sebenarnya ini harusnya menguntungkan dunia usaha. Karena apa? Karena dengan sendirinya tentu harga kos produksinya daripada pelaku usaha ini akan menurun. Nah, tapi kan kembali lagi tapi kan dalam situasi pandemi ini kan pemerintah tidak melakukan bersamaan dengan turunnya harga minyak dunia. Nah, ini yang tentu ya kita juga dalam hal ini untuk pelaku industri pengolahan kebanyakan kan menggunakan adalah gas. Nah, gas inilah yang tadi saya sampaikan di dalam paparan adalah, dan ketika saya masih jadi menteri pun juga salah satu yang saya berjuang adalah bagaimana harga gas ini bisa turun, khususnya harga gas untuk industri. Ini bisa turun sehingga bisa mampu bersaing dengan negara-negara lain yang harga gas untuk industri pengolahan itu sangat murah, bisa 2 sampai dengan paling tinggi 4% di negara-negara kawasan baik di Malaysia, Vietnam. Tapi di kita harga gas untuk industri mahalnya itu bisa, kalau ada teman-teman yang dari pabrikan di sini yang ikut itu, mereka tahu betul harga gasnya bisa antara 9 sampai 11%. Malah di Sumatera Utara waktu itu sampai Kadinnya nulis surat ke Menteri Perindustrian, waktu itu masih ada saya, itu mereka sampai berteriak harga gasnya di sekitar 11%. I see. Masih ada lagi? Iya, mungkin berikutnya ini Pak, ada lagi pertanyaan. Kalau kita melihat kondisi global, itu ada beberapa negara yang mengaktifkan kembali lockdown, seperti Beijing, China. Menurut Pak Saleh, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi second wave COVID-19?
melihat situasi global dan lokal yang pasien COVID masih bertambah? Ya, saya kira kan pemerintah juga sudah mengantisipasi dengan tentu dengan berbagai kajian setelah mendapat masukan-masukan dari para ahli. Salah satu, kan kadang-kadang apakah mau kesehatan atau ekonomi. Tapi kalau hanya kesehatan, kalau ekonominya mandek, juga nanti masalah juga. Apalagi kalau diboncengi dengan politik, wah makin runyam. Maka itu salah satu saya lihat adalah dalam hal ini Bapak Presiden, dalam hal ini pemerintah, melakukan agar bagaimana kesehatannya jalan, ekonominya jalan, maka itu dibukalah secara bertahap pusat-pusat kegiatan ekonomi. Contohnya salah satu adalah bukanya pasar, stasiun, mall, ataupun juga hotel. Dan perlu saya sampaikan, sampai ketika waktu itu saya rapat dengan Pak Wapres, salah satu pandangan yang saya sampaikan adalah, Pak Wapres, ini adalah pandangan dari saya, kira-kira salah satu yang perlu menjadi perhatian serius dengan dibukanya kembali pusat-pusat kegiatan ekonomi yang menjadi perhatian untuk dikawal secara ketat, dijaga secara ketat adalah di pasar-pasar tradisional maupun stasiun. Karena di situ orang nggak ada takut mati, cuek. Kita kan bisa lihat di televisi. Tapi kalau misalnya di mall, di hotel, terutama yang terutama yang kelas menengah ke atas, itu orang-orang yang takut mati. Dan akhirnya apa? Betul. Saya sampaikan kayak gitu kayak Pak Wafi, saya bilang ini orang-orang yang takut mati. Jadi tanpa dia harus dijaga, harus diatur pun, dia udah pasti akan mentaati aturan-aturan yang dia akan jaga dirinya karena dia takut mati pasti. Akhirnya dia jaga kesehatannya, dia tetap datang ke hotel, datang ke mall, tapi dengan protokol kesehatan yang dia taati secara itu. Jadi yang seperti itu nggak perlu dijaga. Yang dijaga ketat ini yang ada di stasiun, di pasar, atau di terminal-terminal. Yang mohon maaf, bukan kita mau merendahkan, tapi itulah yang memang kejadiannya. Kalau ini dibiarkan, maka akan muncul kasus yang baru. Akibatnya apa? Kalau ada muncul kasus baru yang misalnya besar lagi, mau nggak mau kan ditutup lagi pusat-pusat kegiatan ekonomi. Nah, kalau itu dilakukan, maka kita akan panjang. Itu. Baik, Pak. Lalu ada pertanyaan lagi nih, Pak. Banyak amat. Ini untuk kondisi sekarang nih, menurut Pak Saleh, itu industri yang fokusnya di dalam negeri atau yang berbasis ekspor yang cenderung mengalami penurunan lebih dalam, Pak, karena COVID-19 ini? Dan langkah apa yang harus segera diambil oleh pelaku bisnis UMKM yang paling banyak terdampak COVID-19? Iya, memang kalau masuk kan salah satu penopang utama untuk sektor ekonomi dari industri pengolahan ini adalah industri makanan minuman. Nah, sementara industri makanan minuman ini pangsa pasarnya hampir 74% itu kan untuk pasar dalam negeri. Yang kecil saja yang untuk pasar ekspor. Nah, ini memang akibatnya apa? Ya, salah satu walaupun ada kenaikan daripada ekspor untuk beberapa jenis sektor itu, tapi ini tidak bisa mempengaruhi sektor industri pengolahan secara keseluruhan karena kecil, karena terutama pasarnya adalah pasar dalam negeri. Nah, yang lain-lain memang kecil, tapi kembali lagi ya memang yang paling utama, terutama khususnya UMKM ini adalah ya kita harus bahu-membahu dalam hal ini, baik kan nggak mungkin juga yang kecil juga hidup ada ketergantungan kepada industri yang besar. Yang besar juga nggak mungkin bisa hidup sendiri, tentu dia harus juga memperhatikan daripada usaha-usaha yang kecil karena mereka juga mensuplai untuk kebutuhan-kebutuhan, misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan bahan baku daripada industri-industri besar. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian sama-sama sehingga perlu ada satu sinergitas daripada para pelaku usaha secara keseluruhan.
tentu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan fiskal, kebijakan-kebijakan insentif-insentif perpajakan dari pemerintah atau juga dengan relaksasi daripada sektor keuangan. Kalau enggak juga pelaku industri juga sulit untuk berjalan kembali. Ya, pemerintah harus juga melampangkan diri, jangan hanya mau menangin sendiri, pokoknya harus begini. Kan harus mendengar keluhan-keluhan daripada para pelaku industri, dalam hal ini industri pengolahan non-migas. I see. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ini kebetulan pertanyaan yang ini ada beberapa orang yang menanyakan ini, Pak. Menurut dari pandangan Pak Saleh, bagaimana dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina terhadap perekonomian Indonesia, dan industri mana yang paling terkena dampaknya, Pak, dari perang dagang ini? Ya, saya kira kan dampak daripada akibat perang dagang antara Cina dan Amerika, tentu kita bisa melihat, ini kita harus pandai-pandai untuk menempatkan. Karena ini kan dua negara adidaya yang sangat besar, yang pangsa pasar kita paling besar adanya ke Cina dan ke Amerika. Nah, harusnya dengan mereka berperang, harusnya kita harus pandai untuk bagaimana memanfaatkan peperangannya mereka untuk mendapatkan positif buat kita. Yaitu tentu kan misalnya katakan Cina men-stop untuk tidak mengimpor, mengurangi atau men-stop import kedelainya. Kan kita bisa masuk di Cina dengan mensuplai misalnya dalam hal ini CPO. Jadi opportunity ya, Pak? Oh iya. Jadi jangan biarin aja mereka perang, kita ambil manfaatnya. Jadi harus pandai-pandai, maka itu adalah bagaimana kita bisa, tapi jangan sampai nanti kita pandai-pandai dalam hal ini adalah jangan sampai juga mereka menjadi musuh kita. Nah, itu juga jangan. Kalau nggak kita bisa sulit nanti. Nah, salah satu mungkin saya bisa cerita juga, contoh misalnya waktu itu ada saya lupa namanya nih, blok untuk yang Amerika lakukan, yaitu dia punya ada beberapa negara yang masuk dalam, sehingga ekspor daripada negara-negara yang masuk dalam kelompoknya itu diberikan tidak dikenakan pajak, misalnya dari Vietnam, dari Australia, atau dari beberapa negara lain, misalnya Malaysia. Nah, waktu itu akhirnya apa? Datanglah waktu itu saya ingat betul, datanglah Menteri Perindustrian dari New Zealand, Australia. Waktu itu ketemu saya. Untuk ketemu, apa yang disampaikan? Salah satu penyampaiannya adalah, Pak Menteri, kalau bisa Indonesia jangan masuk ke kelompok yang dilakukan oleh Rusia dan Cina. Ikut sama kita aja. Nanti ada berbagai aktivitas segala macam yang bisa dinikmati. Contoh lihat sekarang ini dinikmati oleh Vietnam dengan misalnya ekspor tekstilnya segala macam tidak kena pajak. Tapi kalau kita kan masuk ke sana, kalau nggak salah kena 15 apa 25%, saya lupa ingat nih, nanti bisa tolong dikoreksi. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian audiensi lagi dubes Rusia. Datang ketemu. Dari obrolan-obrolan, Pak Menteri, kalau bisa jangan masuk ke kelompok itu, sama kita aja, kita lebih ini. Ya udah, akhirnya pintar-pintarlah saya harus bagaimana itu. Habis itu saya laporkan ke Pak Wapres maupun ke Pak JK maupun ke Pak Jokowi. Saya sampaikan seperti ini. Ini ada beberapa menteri yang waktu itu ketemu, sampaikan kayak gini. Ya ketawa Pak Jokowi. Ya udah, kita pintar-pintar aja untuk bagaimana memainkan sehingga kita memanfaatkan situasi itu. Ya itulah kira-kira. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tadi menandai berakhirnya acara webinar untuk Pak Saleh, Pak Jamil atas waktu dan paparan yang telah diberikan. Semoga insight yang tadi telah diberikan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih juga untuk para peserta yang telah bergabung dalam acara ini, baik melalui Zoom, YouTube Live Simas Invest, dan juga Instagram Live Sinarmas Sekuritas dan Aset Manajemen. Oke, dengan ini saya akhiri sesi kita pada hari ini. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian selalu sehat dimanapun kita berada. Terima kasih banyak Pak Saleh, Pak Jamil, juga. Baik, makasih Pak Jamil, Pak Irfan, Bu Stefani. Oh, ini nggak ada sesi foto. Iya, ini shot paling Pak, biasanya kita. Oh iya, iya. Siapa yang foto? Ayo, ayo. Ini saya screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya. Terima kasih banyak Pak Saleh, Pak Jamil. Ya, baik, terima kasih Pak Irfan, Pak Jamil.